untuk memperhatikan batasan-batasan ya agar tidak terlalu merapat sehingga kegiatan tablik akbar pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga diharap juga untuk jamaah para hadirin yang membawa anak agar memperhatikan dan mengawasi putra putrinya agar bisa kita kajian bisa berlangsung dengan hikmah dan khusyuk. Kita akan maksimal, kita berharap bisa maksimal ibadah daripada kegiatan ini, karena ini adalah mungkin kedatangan beliau yang pertama dan hanya satu sesi ya keberadaan beliau di kota Pontianak ini, karena sebelumnya kita tahu dari Jumat pagi hari langsung berangkat ke Ketapang, kemudian Sabtu pagi di kota Pontianak lagi, kemudian meluncur ke Kayan, dan tadi pagi baru saja tiba dari Kayan ke Pontianak. Dan insya Allah ini akan kajian bersama beliau, dan nanti siang sekitar jam 3 sudah harus kembali ke Jakarta. Baik, buat Allah. Untuk nanti sebagaimana biasa, sesi kegiatan kita akan kita bagi menjadi dua sesi. Yaitu sesi pertama untuk materi yang akan saya sampaikan. Oh iya, yang laki-laki kalau ada tidak dapat cepat bisa untuk naik ke atas di lantai 2, bisa untuk lantai 2 untuk mengisi tempat yang masih tersedia di atas. Ya. Jadi insya Allah untuk materi kurang lebih dari jam 10 akan kita mulai sampai jam 11. Nanti tentunya dengan sesi untuk tanya jawab sampai jam 11.30 maksimal karena sudah masuk waktu sholat zuhur. Adapun untuk pertanyaan silakan kepada para hadirin untuk disampaikan melalui pesan WhatsApp ke nomor 0822 5349 7823. Kami ulangi, untuk pesan pertanyaan bisa disampaikan melalui nomor WA 0822 5349 7823. Ini untuk nomor sesi pertanyaan pada sesi yang kedua nanti. Baik, alhamdulillah berhubung harus sudah tiba dan sudah dengan siap, maka tidak lama lagi kegiatan sholat kita segera mulai. Dan kepada para hadirin dipersilakan untuk yaitu menempati posisi masing-masing di tempat yang tersedia. Dan tidak lupa kami ulangi lagi, bagi yang tidak kebagian tempat di bawah atau di dalam masjid masih ada di bagian belakang atau kanan kiri masjid. Bagi yang juga belum dapat tempat di bagian kanan kiri masjid, nanti bisa untuk ke bagian lantai 2 masjid. Ya, masih tersedia tempat untuk jamaah yang belum kebagian tempat. Baik. Untuk jamaah yang akhwat, silakan untuk maju lebih maju ke depan, merapat ke depan, mengisi bagian yang masih kosong, masih di area akhwat ya, masih di belakang juga. Silakan untuk mengisi bagian ruang yang ada di luar longgar untuk memberikan kesempatan kepada jamaah muslimat lain yang mungkin belum mendapat bagian tempat. Baik, untuk mempersingkat waktu nanti kita akan tunggu sebentar sampai siapa Ustaz Pak. Baik, kepada beliau waktu dan tempat di
Gimana Pak? Enak ini tuh. Ini lebih kencang. Ini lebih kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jelas. Kayak ini aja. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebelum ana menyampaikan hal yang lainnya, setelah khutbatul hajah di atas, ana ingin menyampaikan bahwasanya yang lebih pantas dan lebih berhak untuk duduk di atas kursi dan meja ini sebagai muhadhir memberikan faedah dan nasihat adalah al-asatidzah di sini yang lebih berilmu dan lebih senior dari ana, al-Ustadz Haikal ataukah yang lainnya. Akan tetapi karena seperti yang dikatakan oleh penyair Arab, mukrahun akhaka la batal, karena permintaan bukan sebagai pahlawan, juga karena beranjak dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tatkala Nabi SAW menyebutkan hakul muslim alal muslim sit, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6, maka diantaranya adalah idza stansahaka fansah, apabila ia meminta kepadamu untuk memberikan sebuah nasihat, maka sampaikanlah nasihat tersebut. Juga beranjak dari firman Allah Jalla wa Ala dari surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan.
Maka duduknya ana saat ini di hadapan antum dan juga ditemani oleh guru-guru kita, Al-Ustadz Haikal dan ustaz-ustaz yang lainnya, hafizahumullahu min kulli su'in wa makruh. Ini mimbab at-ta'awun 'alal birri wa taqwa dan juga mimbab al-musyarakah fi nasyril khair. Ikut serta di dalam menyebarluaskan ilmu agama. Bukan karena anak yang lebih berilmu dan lebih berhak untuk menjadi pemateri daripada yang lainnya. Dan ini tentunya jazakumullahu khairan menunjukkan ketawaduan guru-guru kita yang ada di kota Pontianak ini. Karena seandainya mereka bukanlah orang-orang yang tawadhu, maka tidak mungkin mempersilahkan orang seperti ana yang tidak lebih berilmu dari mereka untuk menyampaikan muhadarah atau ceramah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjadikan mereka dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah kecuali Allah akan mengangkatnya. Dan inilah yang kita lihat dari para ulama kita di Yaman, di Mekah, Madinah, ataukah yang lain-lainnya. Seringkali mereka yang lebih berilmu dan lebih senior di dalam berdakwah, namun tanpa keberatan dari mereka, seringkali mereka mempersilahkan orang-orang yang tidak lebih berilmu dan tidaklah lebih senior dari mereka untuk berbicara di hadapan mereka. Baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Seyogyanya ayat Al-Quranul Karim yang satu ini dapat menyadarkan kita semua bahwasanya tidak ada dari kita yang kekurangan nikmat. Semua kita kebanyakan nikmat. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah katakan kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Oleh karenanya di dalam surat Ar-Rahman Allah Jalla wa ala berulang kali mengutarakan kepada kita semua firman-Nya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabbmu mana lagi yang hendak engkau dustakan? Karena mayoritas manusia ini seperti yang Allah katakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Amat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Meskipun mereka telah diberikan nikmat yang begitu banyak, yang saking banyaknya mereka tidak akan pernah mampu menghitungnya. Dan tentunya nikmat yang paling berharga, yang paling mahal dan lebih baik daripada dunia beserta isinya bagi kaum muslimin, bagi seorang yang muslim dan muslimah adalah nikmat agama. Diriwayatkan secara marfu dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. Mereka mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'ti din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Oleh karenanya yang kafir ada yang kaya dan ada yang miskin. Muslim juga demikian, ada yang kaya dan ada yang miskin. Muslim yang saleh ada yang kaya dan ada yang miskin, dan muslim yang fasik sekalipun juga ada yang kaya dan ada yang miskin. Karena dunia bukanlah pertanda cinta atau bencinya Allah Jalla wa'ala kepada hamba-Nya. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala sangat murka kepada sebagian manusia yang menjadikan dunia sebagai pertanda cinta atau bencinya Allah Jalla wa'ala kepada mereka. Tatkala mereka diberikan dunia, mereka mengatakan, Rabbi akraman, Allah telah memuliakan aku. Wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Tetapi tatkala Allah Jalla wa'ala mengujinya dengan kemiskinan, dia pun mengatakan Allah telah menghinakan aku. Karena mereka menjadikan dunia sebagai pertanda cinta atau bencinya Allah Jalla wa'ala kepada mereka.
Oleh karenanya Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, "Law kanat ad-dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'datin lama saqa minha al-kafir syurbata ma." Seandainya dunia beserta isinya ini memiliki nilai satu sayap dari seekor nyamuk di sisi Allah, niscaya Allah tidak akan memberikan seteguk air minum pun kepada orang kafir. Maka dunia bukanlah pertanda cinta atau bencinya Allah Jalla wa'ala kepada manusia. Karena dunia akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wala yu'tid din illa man yuhib. Adapun nikmat agama, maka Allah tidak akan memberikannya kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan nikmat agama yang paling mahal, jamaah dimuliakan Allah, yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia, dan Allah Jalla wa'ala perintahkan kita untuk gembira dan bangga karenanya, adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada Nabi kita, katakanlah, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira. Karena yang demikian itu lebih baik, lebih mahal daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala setelah menukilkan ayat ini di dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabukiyah dan Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah mengatakan, "Laqad darat aqwalul mufassirin min as-salafi anna al-murada bihima ni'matul Islam was sunnah atau kama qala." Telah masyhur di kalangan ulama tafsir dahulu bahwasanya yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini, yang Allah katakan hendaknya mereka gembira karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia, adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, dengan jumlah manusia yang begitu banyak di dunia ini, sebagian orang menyebutkan kurang lebih ada 8 miliar. Hanya 1 atau 1,5 miliar yang berstatuskan muslim, yang tercatat sebagai muslim. Sementara Allah Jalla wa'ala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan pernah diterima darinya, dan kelak dia akan menjadi dari orang-orang yang merugi. "Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Innahu la yadkhulul jannata illa nafsum muslimah." Tidak akan masuk syurga kecuali jiwa yang beragamakan Islam. Dan dari yang beragamakan Islam, yang benar-benar menjalankan Islam dengan sunnahnya Nabi SAW, juga tidak kalah sedikit jumlahnya, jamaah yang dimuliakan Allah. Jumlah mereka tidak kalah sedikit seperti jumlahnya kaum muslimin di hadapan keumuman manusia yang tidak beragamakan Islam. Sementara Islam yang Allah tuntut dan yang Allah inginkan dari kita adalah Islam yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim, seperti firman-Nya, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا." Dan sekian ayat Al-Quranul Karim lainnya yang menerangkan kepada kita kewajiban mengikuti Nabi SAW di dalam menjalankan agama Islam ini. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan sebuah ibadah di dalam Islam ini tanpa perintah, tanpa petunjuk dari kami, maka amalannya tersebut tertolak. Maka jamaah yang dimuliakan Allah,
kita harus bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat Islam dan nikmat sunnah yang telah ia anugerahkan kepada kita. Bahkan Allah katakan, falyafrahu, hendaknya mereka gembira. Karena ada sebagian manusia yang justru minder, malu dia, terlihat sebagai seorang muslim yang menjalankan nilai-nilai Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sedang di dalam masjid, maka dia pede, percaya diri dan penuh bangga menjalankan nilai-nilai Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi begitu dia keluar dari masjid, berada di tengah-tengah tempat kerjanya, di kantornya, berada di sekolahnya, atau di tengah-tengah keumuman manusia yang tidak mengetahui Islam dan sunnah dengan pengetahuan yang sesungguhnya, maka seringkali di antara mereka malu, minder, bahkan tidak percaya diri dengan nikmat Islam dan sunnah yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Sehingga dia pun mencampakkan Islam dan sunnah atau meninggalkannya. Ketika mereka berada di tengah-tengah manusia, kemudian kembali mengambilnya tatkala dia sudah masuk lagi ke dalam masjid. Bahkan yang lebih buruk dari itu adalah sebagian orang menyalah-nyalahkan hidayah Islam dan sunnah atas hilangnya sebagian nikmat dunia yang pernah ia miliki. Dia pun mengkambing hitamkan nikmat Islam dan nikmat sunnah karena hilangnya sebagian nikmat dunia yang pernah ia miliki, atau karena belum mendapatkan sebagian nikmat dunia yang dia inginkan, maka dia pun menyalah-nyalahkan nikmat Islam dan nikmat as-sunnah yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Oleh karenanya dalam ayat ini Allah mengatakan falyafrahu, semestinya mereka gembira, bangga, bahagia. Sebagai seorang muslim dikatakan sebagai pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairum mimma yajma'un, karena nikmat Islam dan sunnah yang telah Allah berikan kepada mereka itu lebih mahal, lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini seringkali ana sebutkan di setiap awal kajian ana untuk menancapkan di dalam hati kita rasa syukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat Islam dan nikmat sunnah yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Karena sebagian orang yang telah dianugerahkan untuknya Islam dan sunnah, dia berjalan di atas permukaan bumi ini seakan-akan nikmat Islam dan nikmat sunnah itu bukanlah sebuah nikmat mahal yang harus dia syukuri. Bahkan sebagian orang siap menjualnya demi secuil daripada dunia yang hina ini. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat. Kita juga bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini pada kesempatan kali ini untuk saling at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr di antara kita dengan membahas sebuah pembahasan yang insyaallah taala sangat penting untuk kita ketahui bersama, yaitu asbabu ahlakil ummah, sebab-sebab kehancuran umat ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas pertemuan dan majlis ini. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fi. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karena aku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena aku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku. Mudah-mudahan sebab menghadiri majelis ilmu agama yang seperti ini, Allah Jalla wa'ala juga menjadikan kita dari sebagian golongan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada beberapa golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah Jalla wa'ala di bawah naungannya pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Adalah mereka yang saling cinta mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karenanya. Dan insyaallah taala tiada yang mempertemu dan mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini selain Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah yang kita cintai
dan yang ada di dalam dada-dada kita. Karena bukanlah nasab, partai, ataukah embel-embel dunia lainnya yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini. Tiada yang mempertemu dan mengumpulkan kita kecuali undang-undang dasar kita yang satu, yaitu radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan ana sendiri ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat, di kesempatan kali ini setelah bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, kemudian ingin mengucapkan syukuran jazila kepada segenap teman-teman yang telah menjadi sebab ana dapat berkunjung ke tempat ini sehingga dapat bertemu dengan guru-guru kita yang ada di kota ini, Al-Ustadz Haikal dan ustadz-ustadz yang lainnya. Karena sebenarnya sebelum Covid dulu sempat sudah ada jadwal ke Pontianak, tiket sudah terbeli, kemudian qadarullah hangus karena waktu itu musim kabut ya. Ya, waktu itu sudah terjadwalkan doroh di Pontianak, mana lupa siapa panitianya, di Pontianak ataukah Al-Muhim di Kalbar. Qadarullah ya batal karena waktu itu sedang kabut ya sebelum Covid. Dan walillahil hamdu wal minnah, pada kesempatan kali ini Allah Jalla wa Ala mudahkan kami untuk bisa ziarah ke tempat ini. Mudah-mudahan keutamaan saling ziarah di antara kita karena Allah yang telah kita simak di beberapa hadis di atas, Allah anugerahkan untuk kita semua. Dan juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi menyebutkan anna rajulan zara akhalahu fi qaryatin farasadallahu ala madarajatihi malaka. Ada seorang laki-laki menempuh sebuah perjalanan, maka Allah Jalla wa Ala mengutus seorang malaikat kepadanya di tengah perjalanannya itu. Maka malaikat tersebut berkata kepadanya, aina turid, wahai fulan, hendak ke manakah engkau? Dia pun menjawab, uridu ziyarata akhin li fi hadhihi al-qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini. Jawabnya, qala hal min ni'matin tarubbuha alaih. Apakah kunjungan yang engkau lakukan ini karena keuntungan dunia yang engkau harapkan darinya? Tanya malaikat kepadanya. Dia pun menjawab, la ghaira annani ahbabtuhu fillah. Sama sekali bukan. Tidaklah aku mengunjunginya kecuali karena aku mencintainya karena Allah. Mendengar jawabannya tersebut, maka malaikat tersebut berkata kepadanya, fa inni rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fi. Aku adalah malaikat yang diutus kepadamu. Sesungguhnya Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu tersebut karena Allah Jalla wa Ala. Baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait sebab-sebab kehancuran umat ini di dunia dan akhirat, akan ana bacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hal ini. Yang pertama adalah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam silsilah sahihah beliau pada nomor 1802 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Al-Imam Tabarani dan Nasa'i dengan sanad yang beliau hasankan. Di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikat wa thalathun munjiyat wa thalathun kafarat wa thalathun darajat." Ada 3 perkara yang akan membinasakan dunia dan akhirat kalian. Ada 3 hal yang akan menyelamatkan kalian di dunia dan akhirat. Ada 3 hal yang akan menghapuskan dosa-dosa kalian, dan ada 3 hal yang akan mengangkatkan derajat kalian di sisi Allah Jalla wa Ala. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متباع وإعجاب المرء بنفسه. Adapun 3 perkara yang membinasakan maka adalah syuhul muta', syuh yang selalu ditaati. Nanti akan kita bahas apa itu syuh. Yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti. Dan yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, sifat ujub yang ada pada seseorang terhadap dirinya. Wa ammal munjiyat, adapun 3 perkara yang akan menyelamatkan kalian di dunia dan akhirat adalah fal adalu fil ghadabi war ridha wal qasdu fil faqri wal ghina wa khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Adalah bersikap adil, baik ketika marah ataukah ketika cinta. Yang kedua, bersikap pertengahan ketika diuji dengan kemiskinan
atau diuji dengan kekayaan. Dan yang ketiga adalah khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Rasa takut kepada Allah ketika engkau sendirian ataukah engkau sedang berada di halayak keramaian. Wa ammal kafarat, adapun 3 perkara yang dapat menghapuskan dosa kalian, maka adalah fantidharus salati ba'da as-salah wa isbaghul wudhu fi sabarat wa naqlul aqdami ila al-jama'at. Adalah menunggu masuknya waktu salat setelah melakukan salat yang sebelumnya. Menyempurnakan wudhu fi sabarat ay fil baradat, meskipun cuacanya dingin, yang tidak memudaratkan tentunya. Karena kapan memudaratkan, maka Allah berikan kita udzur untuk bertayamum. Dan yang ketiga, wa naqlul aqdami ilal jama'at, mengangkat langkah menuju salat jamaah. Wa amma darajat, adapun 3 perkara yang dapat mengangkatkan derajat kalian di sisi Allah, maka adalah fa it'amu ta'am wa ifsya'us salam was salatu bil lail wan nasu niyam, adalah memberikan makan kepada manusia. Yang kedua, menebarkan salam. Dan yang ketiga adalah salat di malam hari di saat keumuman manusia sedang terlelap tidur. Kita fokus dengan 3 perkara yang Nabi katakan sebagai muhlikat. 3 perkara yang akan membinasakan kalian. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 3 perkara yang dapat membinasakan manusia. Maka yang pertama kali Nabi sebutkan adalah hawan muttaba', adalah hawa nafsu yang selalu diikuti. Atau yang pertama Nabi sebutkan adalah syuhun muta', adalah penyakit syuh yang kalian ikuti. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang Allah selamatkan, bersihkan dari sifat syuh pada dirinya, maka dia adalah dari orang-orang yang beruntung. Di dalam hadis yang sahih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wasyuh, ay ijtanibu asyuh. Fa innama ahlaka man kana qablakum asyuh. Jauhilah oleh kalian penyakit atau sifat syuh. Karena sungguh fa innama, sungguh tidak ada yang membinasakan umat-umat sebelum kalian kecuali penyakit syuh. Kecuali penyakit syuh. Syuh jamaah ini dimuliakan Allah lebih buruk daripada bakhil. Anda bacakan berikut ini beberapa ucapan para ulama tentang syuh. Dikatakan oleh Imam Mawardi yang wafat pada tahun 450 Hijriah. Beliau mengatakan, syuh yansha'u ani syuh min al-akhlaq al-mazmumah arba'atu akhlaq. Al-hirs, wasyarrah, wa su'udh dhan, wa man'ul huquq. Akan lahir dari penyakit atau sifat syuh 4 sifat akhlak yang buruk. Dengan ini kita akan semakin memahami apa itu syuh. Dengan mengetahui 4 akhlak buruk yang lahir dari sifat syuh. Berikut ini maka kita akan semakin paham apa itu syuh. Kata beliau, ada 4 akhlak buruk yang dilahirkan oleh penyakit syuh. Tidaklah seseorang memiliki penyakit atau sifat syuh kecuali sifat syuh yang ada pada dirinya itu akan melahirkan 4 akhlak yang buruk. Yang pertama adalah al-hirs. Al-hirs yaitu syiddatul kadah wal israf fi talab. Ambisi yang sangat kuat terhadap dunia dan sikap yang melampaui batas di dalam mencari dunia. Sehingga dia lupa terhadap tujuan utama dia ciptakan. Lihat sebagian orang, saking ambisinya terhadap dunia, dia rela meninggalkan salat. Ya. Bahkan sebagian mereka, na'udzubillahi min dzalik, rela menjual agamanya demi dunia yang dia inginkan.
Dia tidak peduli dengan cara apa dia memperolehnya. Karena hirs yang luar biasa. Ambisi yang sangat kuat di dalam mencari dunia. Sehingga dia menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya. Dan orang yang seperti ini jamaah pasti tercerai-beraikan segala urusannya. Dan hatinya tidak akan pernah merasa kaya dan tentram. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammah, farraqallahu syamlah, wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi, wa la ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah. Wa man kanatil akhiratu hammah, jama'allahu syamlah, wa ja'ala al-ghina fi qalbi wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya. Demi dunia sebagian orang tidak peduli dirinya udah salat ataukah belum. Bahkan sebagian orang demi dunia rela murtad. Sebagian orang demi dunia rela menjual kehormatannya. Bahkan ada sebagian orang demi dunia dia rela menjadi mucikari istrinya sendiri. Bahkan ada yang rela menjadi mucikari anak perempuannya sendiri. Ini terjadi atau tidak jemaah? Terjadi dan berulang kali terjadi di Konoha. Berulang kali kasus ini terjadi. Bayangkan jemaah, semoga Allah melindungi kita dari penyakit ini. Seorang ayah yang semestinya dia siap mati demi menjaga kehormatan anak gadisnya. Ini justru dia yang antar jemput anak gadisnya menjual kehormatannya. Seorang suami yang semestinya dia rela berantem, bertengkar, dan mengorbankan nyawanya demi menjaga kehormatan istrinya. Ini justru menjadi muncikari istrinya. Justru dia yang antar jemput istrinya menjual kehormatannya. Dan ini bukan sekali dua kali terjadi jamaah. Kenapa? Karena dia telah menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyebutkan tentang sebagian umatnya di akhir zaman ini. Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Sebagian umat beliau di akhir zaman, beliau katakan di pagi harinya dia masih mukmin, tetapi di sore harinya dia sudah kafir. Ada yang di sore harinya dia masih mukmin, tetapi di pagi harinya dia sudah kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia rela menjual agamanya demi secuil dari dunia ini. Dunia ini jamaah dimuliakan Allah, seindah, semanis, sehijau dan semahal apapun, dia tetap secuil jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Jangankan dibandingkan dengan surga jamaah. Dengan 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh saja dunia ini nggak ada apa-apanya. Nabi mengatakan raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh itu lebih hebat, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan Nabi SAW bersabda, la sautu ahadikum fil jannah khairu minad dunya wa ma fiha. Cambukan kuda yang dimiliki oleh salah satu di antara kalian di dalam surga nanti itu lebih mahal, lebih hebat daripada dunia beserta isinya. Dunia ini nilainya di sisi Allah, Nabi katakan la tazinnu janaha ba'udhatin. Tidak senilai satu sayap nyamuk di sisi Allah. Nabi tidak mengatakan tidak senilai 1 ekor nyamuk. Bahkan Nabi mengatakan tidak senilai 1 sayap dari seekor nyamuk. Tetapi ada yang menjadikannya sebagai skala prioritasnya di dalam kehidupan ini. Sehingga demi dunia ini sebagian orang rela pindah agama. Demi dunia ini dia rela meninggalkan sholat demi karirnya. Demi karirnya sebagian orang demi rela melakukan berbagai konspirasi, berbagai chipkon, menjebak ini, menjebak itu, biar kasus yang dia tangani semakin banyak sehingga karirnya semakin bagus.
Demi dunia jamaah, demi tas yang berbranded yang diinginkan oleh istrinya. Sebagian orang rela menjadi begal, rela mencuri, rela melakukan aksi jangkrik, memeras ini dan memeras itu demi dunia. Demi dunia sebagian orang rela menghilangkan ribuan nyawa. Demi dunia, demi politiknya. Maka Nabi katakan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya, ini berita dari Nabi dan pasti akan menimpa orang itu. Nabi katakan farraqallahu syamlah. Allah akan cerai-beraikan segala urusannya. Ingat jamaah, Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka setiap berita yang Nabi sampaikan itu pasti sesuai dengan fakta. Tidak akan meleset dari fakta sedikit pun. Ini berita dari Nabi untuk siapa saja yang menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya. Farraqallahu syamlah. Allah akan cerai-beraikan segala urusannya. Sehingga sebagian mereka kaya tapi anaknya ada yang LGBT. Dia kaya, pangkatnya luar biasa, anak perempuannya sudah hilang perawannya. Dia kaya luar biasa, jabatannya luar biasa, anak perempuannya sudah hamil di luar nikah. Kayanya luar biasa, kekayaannya, jabatannya, karirnya, tapi anak-anaknya ada yang terkena HIV, AIDS dan semisal dengannya. Kekayaannya luar biasa, istrinya selingkuh. Bahkan sebagian mereka setelah melakukan tes DNA baru terkejut. Rupanya anak yang selama ini dia cintai, dia sayangi, dia sekolahkan rupanya bukan anak dia, tetapi anaknya si Asep. Karena istrinya yang selingkuh. Ini menimpa mereka yang menjadikan skala prioritas dunia. Bahkan lebih dari itu, sebagian mereka dia sendiri Allah jadikan, Allah hinakan menjadi sebagai kaum pelangi LGBT. Betapa banyak orang hari ini, Masya Allah, terlihat tampan, karirnya bagus, kekayaan luar biasa, rupanya LGBT. Farraqallahu syamlah. Allah akan cerai-beraikan segala urusannya. Terlihat kaya, terlihat Masya Allah karirnya. Seorang pejabat luar biasa, tetapi sudah belasan tahun pisah ranjang dengan istrinya. Status pernikahan mereka hanya sekedar status sosial jamaah. Terlihat mesra ketika di media sosial. Terlihat mesra lagi apabila dia diperintahkan oleh instansinya untuk membawa istrinya. Barulah terlihat dia bersama istrinya bergandengan tangan pulang ke rumah seperti Tom and Jerry lagi. Pulang ke rumah tantrum lagi. Istrinya tidur di kamar sendiri, si suami juga kamar sendiri. Hubungan dia dengan anaknya berantakan. Ini berita yang Nabi sampaikan. Ingat, berita Nabi pasti terjadi, tidak akan pernah meleset dari kenyataan. Farraqallahu syamlah, kata Nabi. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya, demi dunia ini dia rela murtad, rela meninggalkan sholat, rela riba, rela berzina, rela membunuh, rela memeras, rela menipu. Barakallahu syamlah, kata Nabi. Pasti Allah akan cerai-beraikan segala urusannya. Ini berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti terjadi. Tidak akan pernah meleset dari kenyataan. Tidak ada satupun manusia yang memprioritaskan dunia daripada agamanya, kecuali segala urusannya tercerai-beraikan. Seperti yang Anda sebutkan tadi. Sebagian mereka, Masya Allah, terlihat orang lain berangan-angan bisa kaya seperti dia, karirnya seperti dia. Padahal dia sendiri tersiksa hidupnya. Tahu istrinya selingkuh, anak perempuannya ada yang sudah hamil di luar nikah, anak perempuannya ada yang sudah hilang perawannya, anak laki-lakinya ada yang kena HIV. Anak laki-lakinya minum khamar. Anak laki-lakinya terjerat kasus ini dan kasus itu. Bahkan sebagian mereka justru dirinya yang menjadi kaum pelangi. Barakallahu syamlah. Rumah tangganya hancur lebur. Rumah tangganya seperti kapal pecah.
Sekali lagi jamaah, ini berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sebuah berita yang disampaikan oleh khotib Jumat. Ini ucapan bukan sekedar ucapan seorang ustadz, bukan. Ini bukan berita dari seorang Pak Kiai. Ini berita dari seorang nabi, seorang rasul yang tidak berbicara kecuali dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Beliau mengatakan, "Man kanatid dunya hammah, farraqallahu syamlah." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya, demi dunia ini dia rela murtad meninggalkan salat, demi dunia ini dia rela memeras ini memeras itu, menjebak fulan menjebak alan agar banyak kasus yang dia tangani, dia sehingga semakin bagus karirnya dan semakin banyak uang haram yang dia dapatkan. Farraqallahu syamlah, kata Nabi. Pasti Allah akan cerai beraikan segala urusannya. Allah yang akan melakukannya. Kalau manusia mungkin dia bisa mencegahnya. Kan dengan power dunia yang dia miliki. Tetapi kalau Allah yang menjadi lawannya. Allah yang menjadi musuhnya. Siapa yang akan menang melawan Allah? Nabi mengatakan, farraqallahu syamlah. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya, maka Allah langsung yang akan mencerai beraikan segala urusannya. Sebagian orang jamaah yang dimuliakan Allah, hidupnya tidak tenang, tidak tentram. Hatinya sempit padahal dia sedang di dalam rumahnya yang begitu luas bak istana. Tetapi ada orang lain bisa tertawa, tertiwi, bahagia dengan istri dan anak-anaknya. Padahal mereka sedang di dalam rumah mereka yang cukup kecil, yang cukup panas. Bahkan kalau hujan datang, maka rumah mereka pun bocor. Tetapi rumah tangga mereka bisa sakinah, mawaddah dan rahmat. Sebagian orang jamaah bertengkar, ribut dengan istri dan anak-anaknya. Dan mereka sedang di dalam kendaraan mereka yang mewah dan mahal. Tetapi di sana ada orang-orang yang bisa tertawa, tertiwi, bahagia dengan istri dan anak-anaknya. Dan mereka sedang di atas becak butut mereka di bawah terik yang begitu panas. Di bawah terik matahari yang begitu panas. Bahkan di bawah air hujan yang membasahi mereka. Mereka bisa tertawa, tertiwi, bahagia. Dan mereka di atas becak butut mereka. Farraqallahu syamlah. Sekali lagi jamaah, ini berita dari Nabi Muhammad ya. Ini bukan berita dari seorang ustadz semata. Ini bukan berita dari novel atau koran jamaah. Ini berita dari seorang nabi, seorang rasul yang Allah katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini berita dari Nabi. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya, maka Allah akan cerai beraikan segala urusannya. Yang kedua kata Nabi, wa ja'alal faqra baina 'ainaihi. Ini pasti terjadi pada setiap orang yang menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya. Allah gantungkan kemiskinan di depan kedua matanya. Makanya jamaah, sebagian orang sudah terlihat kaya, orang lain semua menilai dia sudah kaya. Tetapi tingkah laku dan perbuatannya seakan-akan dia orang termiskin di kampung itu. Apa buktinya jamaah? Bahwa orang yang menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya pasti akan Allah gantungkan kemiskinan di depan kedua matanya. Bukti paling konkret, paling mudah di hari-hari ini adalah koruptor. Yang melakukan korupsi, apakah mereka yang belum punya rumah, belum punya mobil? Hah? Ataukah mereka orang kaya? Yang mencuri uang negara ratusan miliar, orang kaya atau orang miskin? Gaji dan tunjangan mereka luar biasa. Rumahnya luar biasa, mobilnya luar biasa. Tetapi masih saja melakukannya. Kenapa? Karena selalu merasa dirinya masih miskin. Dan itu menyertai, itu sifat selalu ada pada setiap orang yang menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya. Sehingga mereka rela mencuri, rela korupsi, rela melakukan aksi jangkrik, meras sana, meras sini. Padahal rumah udah punya, mobil udah punya, istri punya, selir pun banyak. Sebagian orang bukan hanya istri, selir pun banyak. Luar biasa dunianya, tetapi masih mau nyuri, masih mau nipu, masih mau korupsi, masih mau jangkrik sana, jangkrik sini. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa dirinya udah kaya, dia selalu menilai dirinya masih
miskin. Kenapa dia selalu menilai dirinya masih miskin? Jawabannya karena kata Nabi, dia menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya. Ini dua sifat yang melekat pada setiap orang yang menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya. Yang pertama apa tadi? Allah cerai-beraikan segala urusannya, nggak pernah tenang hatinya, nggak pernah tentram jiwanya. Sekaya apapun dia, sehebat apapun karirnya, demi Allah dia nggak akan pernah tentram. Itu berita dari Nabi SAW. Dan dia akan selalu menilai dirinya miskin, belum punya ini, belum punya itu, belum cukup. Kenapa? Karena ini jawabannya. Karena dia menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya. Orang yang menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya, Nabi katakan dia selalu melihat dirinya sebagai orang miskin. Dia nggak akan pernah menilai dirinya sebagai orang kaya. Nggak akan pernah merasa cukup dengan dunia yang telah Allah berikan. Yang ketiga, Nabi ingatkan dia, wala ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Padahal dunia yang deminya dia rela mengorbankan agamanya, meninggalkan sholat, melakukan hal-hal yang Allah haramkan, itu tidak akan datang kepadanya kecuali sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuknya di dalam Laul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya jamaah, jangan kita kira dengan kita bermaksiat berarti rezeki kita akan bertambah dari apa yang telah Allah tetapkan di dalam Laul Mahfuz. Tidak. Bukan berarti dengan kita meninggalkan salat berarti rezeki kita akan lebih dari apa yang telah Allah tentukan sebagai rezeki kita di dalam Laul Mahfuz. Tidak. Jangan kita kira dengan kita tinggalkan tauhid, kita tinggalkan sunnah, kita tinggalkan salat, kita melakukan hal-hal yang Allah haramkan, berarti rezeki kita akan bertambah menjadi lebih banyak dari apa yang telah Allah tentukan sebagai rezeki kita di dalam Laul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tidak. Nabi katakan wala ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Padahal dunia yang karenanya dia rela mengorbankan agamanya itu tidak akan datang kepadanya kecuali telah Allah tentukan sesuai dengan apa yang Allah tentukan untuknya. Betapa banyak orang udah ninggalkan salat demi gerobak baksonya. Dia berharap dengan dia tidak salat akan terjual 5-10 porsi. Rupanya salat udah dia tinggalkan, bakso 1 porsi pun belum laku. Betul enggak? Iya kan? Adzan asar dikumandangkan. Dia pun mau sholat, dia mikir, kalau saya pergi sholat 20-30 menit, saya tutup gerobak bakso saya, padahal jualan baksonya di dalam halaman masjid. Dan dia tahu tidak ada yang membeli bakso atau gorengannya kecuali jamaah sholat. Tapi bisa-bisanya sebagian orang tidak berani meninggalkannya untuk sholat yang hanya beberapa langkah. Padahal seandainya pun sholat dan gerobaknya ada yang curi, dia masih bisa berbunyi. Terdengar suaranya oleh pencuri jualannya, dagangannya itu. Nggak berani. Padahal belum tentu ada yang beli seandainya dia tidak tutup. Sebagai contoh kontraktor, sudah berani suap menyuap sebelum dapat proyek. 20%, 50%, siram sana, siram sini, pelicin sana, pelicin sini. Padahal tender yang dia harapkan belum tentu dimenangkan. Betul enggak? Betapa banyak kontraktor udah nyuap sana, nyuap sini, siram sana, siram sini. Tender enggak dapat juga. PL pun diberikan ke orang lain. Akhirnya dia bertepuk sebelah tangan. Udah ninggalin sholat gara-gara pejabat. Udah berikan uang entertain orang lain ke spa, ke diskotik, ke karaoke. Dia yang bayarin semuanya. Tendernya juga enggak dimenangkan. PL pun enggak dapat. Sholat udah dia tinggalkan. Biaya karaoke dia yang bayarin. Yes. Biaya diskotik dia yang bayarin. Biaya minum khamar dia yang traktirin. Dan gara-gara mereka dia tinggalkan sholat. Bahkan dia melakukan KDRT dengan istrinya. Setelah itu semua dia lakukan, tender juga nggak dapat. PL juga nggak dapat. Ini terjadi atau tidak jemaah? Terjadi. Maka Nabi ingatkan, wahai orang-orang yang menjadikan dunia sebagai skala prioritas Anda, yang karenanya rela Anda meninggalkan sholat, melakukan apa saja yang Allah haramkan. Ingat, dunia yang Anda jadikan skala prioritas Anda tidak akan datang kepada Anda kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah tuliskan sebagai takdir rezeki Anda di dalam Laul Mahfuz.
semenjak 50.000 tahun semula Allah ciptakan langit dan bumi. Sebaliknya, Nabi mengatakan wa man kanatil akhiratu hammah jama'allahu syamlah wa ja'ala al-ghina fi qalbihi. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai skala prioritasnya, kemanapun dia pergi, apapun aktivitasnya, dia selalu ingat sekian menit lagi waktu sholat duhur. Sebentar lagi saya harus sholat asar. Sebentar lagi saya harus sholat maghrib. Sebentar lagi saya harus sholat isya. Sebentar lagi saya harus sholat subuh. Ini enggak boleh, haram. Ini riba. Dia jadikan agamanya sebagai skala prioritasnya. Ini berita dari Nabi untuknya. Jama'allahu syamlah. Allah akan indahkan segala urusannya. Urusan akhirat dan urusan dunianya akan Allah indahkan. Tenang hidupnya, tentram hatinya. Ya, walaupun orang melihat dia sebagai orang miskin, bahkan sebagian orang mungkin ketika melihat dia pusing dia. Ini orang gimana hidupnya ya? Emangnya bisa bahagia hidup seperti dia? Ini haram, ini haram, ini haram. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Padahal dia sendiri merasakan kebahagiaan yang luar biasa di atas agama Allah tersebut. Karena Nabi mengatakan, laisal ghina an kathratil haram, walakinnal ghina ghina nafs. Kekayaan, kebahagiaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Tetapi kekayaan yang sesungguhnya itu adalah kekayaan di dalam jiwa, di dalam hati. Itu apa kita punya uang banyak tapi hati nggak tenang, nggak tentram jamaah. Dan hati nggak akan pernah tentram kecuali hati mereka yang menjadikan akhirat sebagai skala prioritasnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya mereka orang yang beriman yang hatinya tenang dan tentram. Ketahuilah hatimu itu tidak akan tentram kecuali dengan berzikir kepada Allah. Wa la dzikrullahi akbar, dan salat adalah zikir kepada Allah yang paling besar. Di dalam ayat 79 dari surat An-Nahl, Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, dia lelaki ataukah wanita, kaya ataukah miskin, dibuli oleh orang ataukah tidak, dicintai oleh kebanyakan orang ataukah dibenci oleh kebanyakan orang, selama dia memiliki iman dan amal saleh, pasti kami akan memberikannya kehidupan yang indah. Kehidupan di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak. Nah, Nabi mengatakan wa man kanatil akhiratu hammah. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai skala prioritasnya, jama'allahu syamlah, Allah akan indahkan segala urusannya. Antum boleh lihat, tidak ada seorang muslim yang menjaga salatnya, baik salat wajib, salat sunnah. Dia menjalankan ibadah puasa yang wajib ataukah sunnah semampunya. Ya, dia baca Al-Quran, dia salat malam, dia bertakwa kepada Allah, kecuali kita melihat rumah tangga mereka betapa sakinah, mawaddah dan rahmahnya. Ya. Coba lihat, tidaklah ada seorang muslim yang menjaga salat 5 waktu. Dia bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan dia, istri dan anak-anaknya. Kecuali kita melihat betapa terpancarnya sinar kebahagiaan pada wajah mereka. Rumah mereka yang begitu sempit, tetapi terasa sebagai surga bagi mereka. Rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah. Anaknya hafidh Al-Quran, anaknya anak yang taat kepadanya, anak yang tidak pernah membantah perintahnya, taat, sakinah, mawaddah dan rahmah rumah tangga mereka. Nah, kenapa? Karena buah dari iman dan amal saleh. Buah dari iman dan amal saleh. Ini janji dari Allah Jalla wa'ala. Jama'allahu syamlah. Allah akan indahkan segala urusannya. Diberikan ketenangan jiwa, ketentraman hati. Yang kedua kata Nabi, waja'al ghina fi qalbih. Dan Allah akan tancapkan kekayaan di dalam hatinya. Meskipun orang menilai dia sebagai orang miskin, tetapi dia sendiri merasakan betapa dirinya kaya karena ketentraman yang ada di dalam jiwanya. Dan yang ketiga Nabi katakan wa ta'tihid dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang kepadanya meskipun dunia benci kepadanya.
Meskipun orang mengatakan kalau ente berjenggot nggak akan laku jualan ente. Kalau kamu masih pakai cadar selalu, ya nggak bakal ada laki-laki yang menikahi kamu. Kan orang nggak pada tahu kamu cantik karena selalu kamu tutupkan. Kalau selalu kamu tutupi wajahmu, kapan orang tahu kamu itu wanita yang cantik? Nggak bakal ada laki-laki yang menikahimu. Nabi mengatakan wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang kepadanya wa hiya raghimah, meskipun dunia tidak suka kepadanya. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita meragukan berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita kembali kepada hadis pertama yang kita bahas. Nabi mengatakan sebab atau sumber kehancuran umat ini terhadap dunia dan akhirat mereka yang pertama adalah syuhun muta'. Penyakit syuh yang selalu mereka ikuti. Kapan seorang mengetahui pada dirinya ada sifat syuh? Apabila sifat syuh tersebut melahirkan 4 sifat. Yang pertama tadi al-hirs, ambisi yang sangat kuat terhadap dunia. Tanda kedua, bahwa seseorang itu memiliki sifat syuh, kata Imam Mawardi, adalah memiliki sifat syarrah. Apa itu syarrah? Istiqlalul kifayah wal istigthar li ghairi hajah. Dia memiliki sifat selalu merasa masih sedikit apa yang dia miliki, padahal sudah cukup. Dan dia selalu ingin memperbanyak dunia yang tidak dia butuhkan. Ya, sebagian orang jamaah mencari dunia bukan lagi karena kebutuhan, tetapi sudah demi gengsi-gengsian, demi tafakhur, demi bangga-banggaan, sehingga kalau ada pertemuan letting, alma mater, alumni, dia terlihat tidak ada yang lebih kaya daripada dia, tidak ada yang mobilnya lebih kaya. Ada sebagian orang punya sifat begitu. Dia menikmati apabila orang lain mengatakan dan menilainya sebagai orang terkaya dari mereka. Dia menikmati itu. Bahkan kalau dia melihat ada kawan letting yang memiliki sebuah mobil yang mahal, dia akan datang dengan mobil yang lebih mahal lagi. Sudah untuk tafakhur. Ada sebagian orang memperbanyak dunia bukan untuk kebutuhan. Beda halnya kalau dia semangat mencari dunia agar bisa bangun masjid, biar bisa haji tiap tahun, bisa hajikan orang tua, bisa hajikan adik-adik, kakak-kakak, ya, bisa menghajikan istri, anak, bisa membangun masjid, ya, bisa membangun rumah, bisa membantu anak yatim. Tentunya ini tujuan yang terpuji. Ini li ghairi hajah. Hanya untuk tafakhur semata. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah su'udzan. Dia akan selalu memiliki sifat berburuk sangka. Dan orang yang punya sifat berburuk sangka, jamaah, paling nggak tenang hidupnya. Percayalah sama anak. Percayalah sama anak. Makanya profesi yang paling tidak menenteramkan hati adalah profesi intel. Betul. Tanya kepada setiap orang yang punya sifat suka mencari-cari kesalahan orang. Coba pelajari, tidak ada yang tenang hidupnya. Itu udah kaidah agama, jamaah. Sudah kaidah agama. Makanya kata Hasan Al-Basri, kalau Anda ingin tenang hidupnya di dunia ini, hendaknya Anda selalu melupakan kebaikan Anda kepada orang lain dan kejelekan orang lain kepada Anda. Yang kedua, kata beliau, hendaknya Anda selalu mengingat kesalahan Anda kepada orang lain dan kebaikan orang lain kepada Anda. Kalau mau bahagia, harus punya dua sifat ini. Tanpa dua sifat ini, kita nggak akan bahagia hidup ini. Gimana mau hidup tenang, jamaah? Kalau kita setiap hari mencari-cari kesalahan orang lain, nggak bakal hidup. Nggak akan bahagia. Kecuali dia intel mencari-cari kejelekan demi menjaga keutuhan negara. Tentu ya ini terpuji. Demi menjaga keutuhan negara, demi menjaga keamanan. Sehingga dia mencari-cari di mana ada info orang yang memiliki paham radikal, yang berpotensi menjadi teroris dari kalangan Khawarij atau neo Khawarij seperti Al-Qaeda, ya, ISIS dan semisal dengannya. Memang ini sebuah keharusan demi menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Tapi ada sebagian orang memang sengaja cari-cari kesalahan orang lain demi, ya, mencari uang tambahan dan demi karirnya. Bahkan kalau nggak ada kejelekannya, kalau bisa dijebak. Kita bahas kaidah umum. Kita bahas kaidah umum, mencakup siapa saja.
Ada orang mencari-cari kesalahan teman kerjanya, biar karir kawannya jatuh, kemudian dia yang dinaikkan menjadi direktur. Ada apa enggak orang yang seperti ini? Ada. Enggak bakal tenang orang yang suka suudzon ke orang lain. Orang lain naik mobil, saudara itu pasti uang hasil haram itu. Mana ada gaji dia, tunjangan aja nggak mungkin dia sanggup beli mobil itu. Apa urusan dia, ya kan? Seandainya pun betul, nggak ada kewajiban kita untuk mempelajarinya. Serahkan manusia kepada Allah. Ada sebagian orang begitu hidupnya. Begitu kawannya naik sepeda bagus dikit, langsung dia suudzon. Lah pasti itu dari uang haram itu. Mana sanggup dia beli sepeda yang seperti itu mahalnya. Kalau benar Anda nggak dapat pahala, kalau salah Anda sudah suudzon dan dusta. Makanya kata Hasan Al-Basri, ijtanibu su'adzan, jauhi olehmu suka berburuk sangka sama orang lain. Benarnya Anda tidak berpahala dan salahnya Anda sudah berdosa, kata Hasan Al-Basri. Nah, dan Nabi mengatakan, Ya ma'syara man aslam wa lam yadkhulil iman fi qalbi la tattabi'u auratil muslimin la tu'dzul muslimin wa la tattabi'u auratin fa inna man tatabba aurata akhi tatabba Allahu auratahu wa man tatabba Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi baiti. Ini berita dari Nabi. Agar kita berhenti dari mencari-cari kesalahan orang lain. Apa kata Nabi? Wahai orang yang Islam padahal iman belum menancap di dalam hatinya. Jangan coba-coba kamu menyakiti seorang muslim. Dan jangan sekali-kali engkau mencari-cari kesalahan seorang muslim. Karena barang siapa yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Dan barang siapa yang Allah cari-cari kesalahannya, pasti akan Allah singkapkan kesalahannya itu. Di dunia maupun di akhirat. Mending kalau disingkapkan di dunia. Ini lebih bahaya, di dunia enggak Allah bongkar aibnya. Allah tunda, kemudian Allah bongkarkan di padang mahsyar. Ini lebih mengerikan. Sehingga Nabi Adam dan seluruh para nabi, para rasul dan manusia yang pernah hidup di dunia jadi tahu, oh rupanya dia penjahat, rupanya dia penzina, rupanya dia pemain wanita, rupanya dia orang yang jahat dan sebagainya. Ini lebih ngeri. Ini berita dari ini. Maka berpikir 1000 kalilah kalau ingin mengintelin orang. Tanyakan, ini saya mencari-cari kesalahannya, terpuji ataukah terjala? Atau kalau sekedar mencari-cari kesalahan orang lain. Ini berita dari Nabi. Pasti Allah akan membongkar aibnya. Walaupun dia sedang bersembunyi di dalam rumah ibunya, pasti Allah singkap. Berita dari Nabi. Nah, makanya sunnatullah, tidak ada orang yang membunuh karakter orang lain kecuali Allah bunuh karakternya. Kecuali Allah bunuh karakternya. Nah, ini tanda kita terkena penyakit syuh, adanya sifat suudzon. Selalu nggak percaya sama orang. Selalu berburuk sangka sama orang. Kemudian yang terakhir kata beliau, wa man'ul huquq. Sifat keempat yang lahir dari sifat syuh adalah man'ul huquq. Tidak memberikan hak orang lain. Ada orang, Anda pernah diberitahukan orang kaya banget, tapi bayar utang sulit banget jamaah. Ada nggak orang-orang kaya seperti ini? Barang orang lain udah diambil, ya. Giliran bayar sulitnya minta ampun, padahal kekayaannya ratusan miliar jamaah. Ada apa nggak orang kaya seperti ini? Bahkan Anda pernah diberitahukan ada orang kaya luar biasa, tapi uang tukang potong rambut di halaman rumahnya nggak dia bayar. Padahal cuma beberapa puluh ribu. Ya, hanya beberapa ratus ribu jamaah. Nggak dibayar-bayarinnya. Padahal dia punya uang cash ratusan miliar. Ini menunjukkan adanya syuh. Makanya orang yang menderita penyakit syuh jarang dermawan. Kalaupun dermawan di dalam kejelekan. Ya. Kalau temannya mau ke diskotik, dia dermawan. Ayo bro, gua traktirin. Berapa orang semuanya? Gua yang traktirin semuanya. Minum. Hah? Dermawan dia. Giliran ada berita pembangunan masjid, nah mulai naik asam lambungnya. Baru 50.000 dia keluarkan, udah naik asam lambungnya. Baru 100.000 dia keluarkan untuk pembangunan masjid. Satu Pontianak jadi tahu. Tapi untuk kemaksiatan, Masya Allah, sebagian orang luar biasa dermawannya jamaah.
Temannya berzina, dia yang bayarin. Temannya minum khamar, dia siap bayar. Temannya karaokean, siap bayar. Temannya masuk ke spa, dia siap bayar. Entertain pejabat dan sebagainya. Begitu di jalan ketaatan kepada Allah, jangankan yang sunnah, zakat aja nggak dia keluarkan. Punya emas berkilo-kilo jamaah, nggak dikeluarkan zakatnya. Padahal emas sebanyak 85 gram, minimumnya sudah kena zakat 1/40 alias 2,5%. Betapa banyak hari ini orang-orang kaya nggak keluarkan zakat. Ini tanda bahwa empat tanda bahwa seseorang sudah menderita penyakit syuh. Yang pertama apa tadi? Al-hirs, ambisi yang sangat kuat terhadap dunia. Yang kedua apa jemaah? Syarrah, selalu menganggap masih sedikit padahal udah mencukupkan dan ingin memperbanyak dunia bukan karena kebutuhan. Yang ketiga, su'udzon, suka berburuk sangka sama orang. Nggak pernah percaya sama orang. Yang keempat, man'ul huquq, tidak memberikan hak yang harus dia berikan. Baik di sini haknya Allah, zakat, ataukah hak orang lain. Bayar utang sulit. Banyak orang, Masya Allah, kaya luar biasa. Bayar utang setengah mati, Pak. Betul. Bayar utang luar biasa sulitnya. Nah, baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, ini sebab kehancuran yang pertama, yaitu syuh. Yang kedua, hawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti. Maka Allah mengatakan, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Seandainya mereka tidak mengikuti panggilanmu wahai Nabi Muhammad, maka ketahuilah mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Karena hawa nafsu sebagian orang menolak kebenaran yang telah dia ketahui. Dia tahu kebenaran yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi sengaja dia tolak karena hawa nafsu. Dia tahu ini haram, tetap dia sampaikan itu enggak haram, enggak apa-apa. Bahkan dia khilaf. Karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu. Bahkan jamaah coba lihat betapa banyak rumah tangga hancur juga karena hawa nafsu. Sebagian orang masih berzina, selingkuh pada istrinya cantik. Istrinya masih muda, istrinya cantik, istrinya sempurna, tetap aja selingkuh. Selingkuh tentunya dengan cara yang tidak syar'i, ya. Yang haram. Bahkan selingkuhannya tidaklah lebih cantik dari istrinya. Bahkan kita yang melihatnya pun jadi bingung. Ini mata kawan kita udah rusak atau apa ini? Ya, istrinya kuning langsat, ya. Ini kok seperti espresso selingkuhnya. Nah, hawa nafsu buta matanya. Dan bayangkan karena tidak mampu mengontrol hawa nafsunya, mengerikan jamaah sebagian orang rela merenggut kehormatan anak gadisnya sendiri. Betapa banyak kasus di negeri kita jamaah. Anak perempuan direnggut kehormatannya oleh ayah kandungnya sendiri. Direnggut kehormatannya oleh abang kandungnya sendiri. Direnggut kehormatannya oleh pamannya sendiri. Kenapa? Hawan muttaba', hawa nafsu yang dia ikuti. Sebagian orang memang betapa lemahnya di depan hawa nafsu. Bahkan sebagian orang jamaah dimuliakan Allah. Dan anak kira ini bukan lagi hal yang asing di tengah-tengah kita. Seringkali kita mendengarkan kejadian yang memilukan, menyedihkan, bahkan memalukan. Sebagian orang berzina di atas loteng masjid, jamaah, di atas atap masjid. Emangnya nggak ada tempat lain? Kenapa harus masjid? Rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang berzina di dalam toilet masjid. Na'udzubillah min dzalik. Lihat hawa nafsu. Sebagian orang semua anggota keluarganya kena HIV jamaah karena hawa nafsu juga. Ana diberitahukan oleh seorang teman yang kejurusan sosial, ya. Dan kemudian beliau melakukan penelitian terhadap sebagian orang yang terkena HIV dan AIDS. Pernah beliau mendapati satu keluarga, dia, istri, dan anak-anaknya semuanya terkena HIV jamaah. Bayangkan. Ketika di interview apa sebabnya, si istri pun menjawab, dia seorang TKW, kemudian suaminya suka berzina ketika dia tidak ada di rumah. Kemudian dia pulang,
maka kemudian suaminya berhubungan dengan dia, akhirnya dia kena HIV, kemudian dia hamil, dan anak yang lahir pun dalam keadaan kena HIV. Bayangkan apa salahnya si bayi, jamaah. Betapa menyedihkan, ya kan? Dia yang berzina, bayinya yang ikut terkena HIV. Bayangkan kalau bayinya kemudian anaknya tersebut membesar, kemudian menjadi dewasa, kemudian nikah lagi dengan anak orang. Kalau qadarullah, tidak Allah hentikan, anak orang lain terkena HIV, kemudian lahir anak mereka yang merupakan cucunya kena HIV lagi dan sebagainya. Karena hawa nafsu terkadang jamaah negara bisa runtuh. Sebagai contoh HIV, bayangkan kalau semua masyarakat di suatu negara terserang HIV dan AIDS, kira-kira runtuh nggak negara jamaah? Runtuh negara ini. Bayangkan dari semua masyarakat di tingkat lapisan masyarakat terendah sampai lapisan tertinggi, semuanya terserang HIV dan AIDS. Runtuh apa enggak negara? Runtuh. Apa sebabnya? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Makanya kata Ibnul Jauzi, yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Kalau dia nggak punya akal, berarti lebih parah lagi dia, lebih parah dia daripada hewan. Kalau hewan memang nggak punya akal. Kalau dia diberikan akal, diberikan Al-Quran lagi, diberikan hadis lagi. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagian manusia karena tidak mampu mengontrol hawa nafsunya dan tidak beriman dan amal soleh. Apa bahasa Al-Quran jamaah? Bahasa yang cukup keras. Seandainya ini bukan ayat Al-Quran, sekedar ucapan ustadz, mungkin kita akan menganggap terlalu keras, terlalu kasar bahasanya. Allah mengatakan kal an'ami balhum adall. Sebagian manusia itu seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih jorok, lebih kotor, lebih kejam daripada binatang. Siapa yang berani tersinggung? Ini bahasa Al-Quranul Karim. Fakta bukan fakta. Di dunia binatang tidak dikenal adanya LGBT jemaah. Kecuali satu ekor binatang yang begitu kotor itu. Selain satu binatang tersebut tidak ada yang LGBT. Tidak ada harimau yang LGBT. Tidak ada gajah yang LGBT. Tidak ada anaconda yang LGBT. Buaya. Sini paling banyak buaya kan? Kalimantan kan? Ada buaya yang LGBT? Enggak ada, kecuali buaya darat. Ada di dalam dunia binatang memperkosa anaknya sendiri? Enggak ada. Lihat harimau betapa dia menjaga anak. Tapi ada sebagian manusia memperkosa anak gadisnya sendiri. Makanya bahasa Al-Quran tadi luar biasa jemaah. Kal an'am balhum adall. Sebagian manusia hidupnya seperti binatang. Bahkan sebagian manusia lebih sesat daripada binatang. Disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa di masa jahiliyah dahulu ada seekor monyet membunuh seekor monyet jantan yang lainnya sampai mati. Kenapa? Karena menggores betinanya, menggores kehormatan betinanya. Apa maksudnya jemaah? Maksudnya kata para ulama, di masa dahulu monyet saja jijik dengan zina. Dan dia membunuh seekor monyet jantan lainnya yang telah menzinai betinanya. Dibunuh sampai mati. Tapi hari ini sebagian manusia, bahkan sebagian dosen agama melegalkan zina. Selama mereka sama-sama suka, enggak apa-apa. Disertasinya tentang halalnya zina dipuji oleh sekian profesor agama. Nah, bahasa Al-Quran luar biasa jemaah. Tidak ada di dunia binatang yang menjadi pelangi. Nggak ada. Nggak ada di dunia binatang yang memperkosa anaknya sendiri. Tapi di dunia manusia ada. Apa sebabnya? Hawa nafsu yang tidak dia kalahkan dengan imannya. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Allah, karena rasa takutnya kepada Allah dia mampu melawan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat yang pasti untuknya. Dan Nabi mengatakan al-mujahid man jahada nafsahu ala ta'atillah. Mujahid yang sesungguhnya adalah orang yang mampu berjihad melawan hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Hancur dunia akhirat jamaah karena hawa nafsu. Apa terjadinya KDRT? Hawa nafsu. Seandainya dia mampu menghentikan hawa nafsunya, dia ucapkan apa yang Nabi perintahkan. Kalau sedang marah, Nabi katakan ucapkan olehmu a'udzubillahi minasyaitonir
rajim. Tapi dia nggak lawan. Kata Nabi, kalau setelah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim kamu masih marah, kata Nabi, kamu yang sedang berdiri duduk. Masih marah juga berbaring. Masih marah juga pergi berwudu. Amarah kamu itu juga masih membara, pergi salat 2 rakaat. Pasti akan hilang kemarahannya itu. Bara apinya akan padam. Tetapi tatkala apa yang Nabi perintahkan tadi nggak dilaksanakan, ketika dia marah, hawa nafsunya yang dia kedepankan, sehingga ada yang main tangan dengan istrinya. Bahkan ada sebagian orang memukul anaknya sampai cacat gara-gara anaknya membaretin mobilnya. Sampai anaknya cacat, jamaah. Tangan anaknya dipukul cacat. Apa kesalahan anaknya? Cuma karena membaretin mobil barunya. Padahal logikanya, jamaah, kita beli mobil untuk siapa, jamaah? Kalau bukan untuk anak dan istri, ya kan? Mestinya jangan sampai gara-gara mobil kita hilangkan tangan anak kita. Dipukul tangan anaknya sampai cacat tangan anaknya, sehingga dia menyesal. Sehingga seringkali anaknya mengatakan, Bi, jangan pukulin lagi tangan adik, Bi, ya. Adik udah bertobat, Bi. Adik nggak akan ngerusain lagi mobil, Abi. Pecah nggak hatinya, jamaah? Percuma, anaknya udah cacat. Hawa nafsu. Tapi kalau dia melaksanakan apa yang Nabi katakan tadi, di saat dia sedang marah, tiba-tiba dia ingat sabda Nabi, ucapkan olehmu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, paling tidak akan mereda sedikit. Masih membara juga, kata Nabi, duduk kalau kamu masih berdiri. Masih membara juga amarahmu itu, berbaring. Masih marah juga, pergi berwudu. Masih marah juga, salat 2 rakaat, insyaallah akan hilang kemarahanmu itu. Hawa nafsu muttaba akan menghancurkan dunia dan akhirat kita. Dan yang terakhir Nabi katakan, i'jabul mar'i binafsi, sifat ujub yang ada pada diri seseorang. Karena ujub, syaitan, iblis tidak mau sujud kepadamu Musa, kepada Adam yang Allah perintahkan karena menganggap dirinya lebih baik. Ini hadis pertama, dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya, jamaah yang dimuliakan Allah. Dan sengaja ana panjangkan kajiannya agar ana bisa lari dari menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Karena insya Allah yang lebih berhak menjawabnya adalah Ustadz Haikal, yang lebih senior dari ana dan lebih duluan berdakwah daripada ana. Makanya jamaah antum lihat tadi mata antum kejam berulang kali, ya kan? Memang sengaja ana panjangkan biar yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari antum adalah guru kita Al-Ustadz Haikal atau ustadz lainnya, dan masih ada waktunya untuk beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan antum. Kiranya ini dapat ana sampaikan. Lebih dan kurangnya jamaah yang dimuliakan Allah, ana mohon maaf, ya. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menyelamatkan kita dan menjauhkan kita dari sebab-sebab yang akan menghancurkan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan semakin kita mengaji, kita semakin bersifat rahmat, semakin mulia akhlak kita, dan semakin bermanfaat untuk negara kita dan agama kita. Sebagaimana kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar senantiasa memberikan sakinah, mawaddah dan rahmah yang sempurna di dalam rumah tangga kita hingga ke syurganya pada hari kiamat kelak. Sebagaimana kita memohon juga kepadanya yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, agar kembali mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan yang punya pertanyaan itu dituliskan dan insyaallah akan dibacakan oleh guru kita Al-Ustadz Haikal atau ustaz-ustaz yang lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian Allah, tadi kita sudah mengikuti bersama yaitu paparan materi yang telah disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Farhan Abu Farhan hafizahullah taala. Dan karena berhubung waktu yang sudah mendekati waktu sholat zuhur, jadi kami dari panitia mohon maaf ya, sebesar-besarnya untuk pertanyaan mungkin nanti bisa dijawab ibu beliau mungkin. Adapun untuk sebagai penutup kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM Masjid Maulidiyah yang telah memfasilitasi kegiatan tabligh akbar pada kesempatan di pagi hari ini, dan juga kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang telah hadir dan mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dengan khidmat, dengan khusyuk.
Dan semoga apa yang disampaikan ini akan menjadi sebuah nasihat untuk kita semua, kita beristighfar dengannya, dan kita bisa menjadikan amal ilmu yang bermanfaat dan juga menjadikan ini sebagai bekal